Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Taruna-Taruni SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur? Kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Hafsa pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi puisi untuk kelas 10. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, akan ada 4 kompetensi dasar pada materi ini. Kita akan lanjutkan materi kita. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis-jenis puisi, sekarang kita masuk ke unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini ada 2, ada struktur fisiknya dan ada struktur batin. Kita mulai dari struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi ini yaitu unsur pembangun dari luar, artinya secara yang nampak dari puisi tersebut. Ada 5 struktur fisik puisi. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Artinya ketika kita membuat puisi, kita harus mampu menggunakan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kita tersebut. Kemudian yang kedua, imaji. Imaji ini artinya apa yang kita bisa tangkap dari puisi tersebut. Apakah bisa kita lihat dari penglihatan atau visual, ataukah pendengaran dan lain sebagainya. Misalkan menggunakan seperti ini contoh kalimatnya. Jalan berliku, berarti di situ adalah visual. Kita bisa melihat jalan itu seolah-olah benar-benar ada. Kemudian yang ketiga, kata konkret, yaitu penggunaan kata-kata yang tepat. Seperti kata jalan itu kan konkret, nyata, ada bentuknya. Kemudian ada bahasa figuratif atau majas. Ini adalah bahasa kiasan atau perumpamaan. Kemudian yang terakhir yaitu tipografi ataupun perwajahan, yaitu tampilannya. Apakah puisi itu hanya berupa baris-baris kalimat, ataukah mungkin hanya baris-baris kata saja, satu baris satu kata, itu kan disebut dengan tipografi atau perwajahan. Ini unsur-unsur puisi. Kemudian unsur batin puisi ada 4, ada tema, perasaan, nada, dan suasana. Dan ini akan dijelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, sini kita akan masuk ke contoh puisi. Ada sebuah contoh puisi, Jalan Kehidupan, karya F. Maulana Rifai. Silakan dibaca dengan saksama. Setelah ini kita akan mencoba menganalisis, menguraikan struktur fisik dari puisi Jalan Kehidupan karya F. Maulana Rifai. Kita lihat tadi unsur pertama dari struktur fisik puisi adalah tipografi. Nah, di sini kita perhatikan tadi tipografi itu adalah bentuknya ya, tampilannya. Nah, di sini sudah ada tipografi yang digunakan pada puisi ini. Dia perhatikan kalimat ini, bagai tebing tanpa titian dan pegangan. Nah, ini kan kalimatnya tidak selesai. Ya, perhatikan baris kedua, kalimatnya terpenggal atau belum selesai. Bagai tebing tanpa titian dan pegangan, hanya seutas tali yang diikatkan pada pinggang. Sementara pada kalimat pertama itu kan selesai, jalan hidup ini memang berliku dan terjal. Itu kan selesai kalimatnya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa tipografi pada puisi ini dia menggunakan pemenggalan kata yang tidak menentu ya, yang tidak teratur ya kan. Jalan hidup ini memang berliku dan terjal. Ini kan selesai kalimatnya. Bagai tebing tanpa titian dan pegangan, ini kan belum selesai, dipenggal dia, hanya seutas tali yang diikatkan pada pinggang. Nah, begitu juga selanjutnya, kewaspadaan jadi sebuah pedoman karena bila. Nah, harusnya kan kalau kita mau itu menjadi sebuah kalimat yang baik, kewaspadaan jadi sebuah pedoman. Nah, kita mungkin bisa memenggal karena bila sekali terjatuh itu. Jadi ini disebut penggalan katanya itu tidak menentu.
yaitu diksi atau pemilihan kata. Nah, diksi di sini kalau kita perhatikan secara sekilas, kata-kata yang digunakan adalah bahasa kita sehari-hari atau kata-kata yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Tetapi di samping itu ada kata walaupun kita gunakan sehari-hari, tapi ada kata yang bermakna konotasi. Artinya bukan makna sebenarnya. Kalau kita harus lihat di sini yang di blok warna kuning, jalan hidup. Nah, jalan hidup. Jalan itu kan kalau kita artikan bisa kita lihat bentuk fisiknya, tetapi di sini jalan hidup yang dimaksud bukan seperti jalan beraspal dan lain sebagainya, bukan itu, tetapi diumpamakan. Ini yang dimaksud dengan makna konotasi. Jadi diksi pada puisi ini menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi ada kalimat atau kata yang mengandung atau bermakna konotasi. Kita lanjut ke unsur berikutnya dari struktur fisik puisi, yaitu imaji. Imaji di sini adalah daya tangkap indera kita. Kita kan punya indera penglihatan atau visual, punya indera pendengaran atau auditori dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat yang dominan atau imaji dominan yang digunakan dalam puisi ini adalah imaji penglihatan. Seperti kita lihat ada tali, itu kan penglihatan. Kemudian jalan, itu kan bisa kita ketahui dari penglihatan, terpleset, pijakan, itu kan semua bisa kita bisa kita lihat. Beda misalkan dengan suara itu kan nanti ke auditori. Nah, jadi imaji yang digunakan dalam puisi ini adalah imaji visual atau penglihatan. Berikutnya adalah kata konkret. Nah, kata konkret artinya memang kata-kata tersebut tepat digunakan, kemudian juga menunjukkan ke sebuah benda. Di sini ada kata jalan, ya tali, itu kan menggunakan kata konkret. Jadi bisa kita bayangkan bentuknya seperti apa. Gaya bahasa atau majas. Berbicara tentang gaya bahasa ini banyak sekali jenis gaya bahasa ya. Secara garis besar ada 4, ada majas perumpamaan, pertentangan, kemudian pertautan, dan penegasan. Ini jenis-jenis majas secara garis besar. Nah, nanti akan kita bahas pada poin tersendiri itu nanti tentang majas. Nah, di sini kita lihat gaya bahasa yang digunakan ini lebih banyak ke majas perumpamaan, jadi pengibaratan. Nah, di sini tepatnya perumpamaan di sini jenis yang digunakan adalah majas alegori, yaitu majas yang digunakan untuk menjelaskan maksud tertentu secara tidak langsung. Jadi diambil pengibaratan, pengumpamaan. Digunakanlah penandanya adalah digunakan kata bagaikan, seperti, dan lain-lain. Jadi kalau ada penggunaan kata bagaikan, seperti, berarti dia majas perumpamaan. Baik, ini kesimpulan analisis struktur fisik kita dari puisi Jalan Kehidupan. Jadi tipografi yang pertama itu menggunakan pemenggalan kata yang tidak konsisten, kemudian diksi yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, tetapi ada yang bermakna konotasi atau bukan makna sebenarnya. Kemudian ada imaji menggunakan imaji visual atau penglihatan. Kata konkret yang digunakan adalah kata yang mudah dimengerti, dan gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa alegori, walaupun mungkin kalau kita teliti lebih lanjut ada beberapa gaya bahasa lain. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana menganalisis struktur fisik dari sebuah puisi. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, nanti boleh ditanyakan melalui media-media yang lain. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.